Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Surya Rosi dari Prodi Pendidikan Olahraga S3IP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dan hasil penilaian belajar gerak siswa. Persiapan. Yang pertama yaitu memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar materi yang terkait. Yang kedua yaitu memperhatikan kompetensi setiap peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang keempat, menentukan instrumen yang tepat untuk digunakan. Di sini saya akan mengambil contoh instrumen tes dan hasil penilaian belajar gerak siswa dalam olahraga jalan cepat. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti di sini mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar KI 1 dan kompetensi dasar KI 4. Kompetensi dasar KI 3 menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam simulasi perlombaan salah satu nomor atletik jalan cepat yang disusun sesuai peraturan. Indikator pencapaian kompetensinya: 1. Menganalisis taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dengan benar. 2. Merancang taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dengan sistematis. Yang ketiga, mengevaluasi taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dengan kriteria-kriteria yang sesuai. Sedangkan kompetensi dasar KI 4 yaitu mempraktikkan taktik dan strategi dalam simulasi perlombaan salah satu nomor atletik jalan cepat yang disusun sesuai peraturan. Indikator pencapaian kompetensinya: mempraktikkan perbaikan taktik dan strategi perlombaan jalan cepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang benar. Yang ketiga di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dengan benar. 2. Merancang taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dengan sistematis. 3. Mengevaluasi taktik dan strategi perlombaan jalan cepat dengan kriteria-kriteria yang sesuai. Dan yang keempat yaitu mempraktikkan perbaikan taktik dan strategi perlombaan jalan cepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang benar. Yang keempat yaitu di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah keterampilan jalan cepat. Macam-macam gaya dalam jalan cepat yaitu konseptual, teknik dasar jalan cepat yaitu prosedural. Yang kelima, ada metode dan model atau model pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktek. Sedangkan model pembelajarannya saintifik. Yang keenam, media atau alat. Media atau alatnya di sini yang pertama fluid, kedua lapangan, ketiga kun, dan keempat buku referensi. Yang ketujuh yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar: buku pegangan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 11 Kemendikbud. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Buku guru atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.
Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran. Satu, pendahuluan. Pendahuluan adalah membariskan dan menghitung peserta didik, berdoa, mengabsen peserta didik, memberi penjelasan akan materi yang akan dipelajari kepada peserta didik, melakukan pemanasan atau warming up, stretching dan permainan. Yang kedua yaitu inti. Inti di sini ada 8. Nah, yang pertama yaitu permainan kelompok angka. Dilakukan dengan siswa berbaris dan berlari kecil mengelilingi lapangan. Kemudian, di saat guru menyebutkan angka siswa, harus mengelompokkan sesuai angka. Yang kedua yaitu jaring ikan. Memilih acak siswa untuk menjadi jaring pertama yang kemudian mencari ikan untuk dijadikan jaring. Sedangkan siswa yang lainnya berlari untuk menghindari jaring. Yang ketiga di sini pembekalan materi. Materi diberikan pada peserta didik dengan peserta didik dibariskan menjadi 4 saf. Pemberian demonstrasi oleh guru. Yang keempat, latihan 1. Peserta didik dibariskan menjadi 2 saf dengan jarak 5 meter. Saling berhadapan, melakukan gerak jalan cepat dimulai dari kelompok A dan dilanjutkan dengan kelompok B. Masing-masing mengamati pasangannya dan dievaluasi. Yang kelima, latihan 2. Peserta didik tetap berbaris 2 saf, kemudian dibariskan menjadi 2 banjar, kanan, kiri, atau pasangan. Melakukan posisi jalan cepat ke arah kun yang disediakan dengan pasangan dan saling mengamati. Jarak sekitar 20 meter dan memutari lapangan bola basket yang ada garis tepi. Yang keenam, latihan 3. Peserta didik membentuk barisan 4 saf, melakukan jalan cepat memutari kun dengan jarak 20 meter, bergantian tiap orang dalam kelompok. Yang ke-7, latihan 4. Peserta didik tetap pada barisan 4 saf, melakukan jalan cepat dengan estafet memutari kun, berganti orang kedua sampai orang terakhir. Dan yang ke-8 yaitu game. Game di sini seperti halnya pada latihan keempat, akan tetapi jalan cepat dilakukan bersamaan dengan kelompok dan dilombakan. Ketiga yaitu penutup. Penutupnya adalah melakukan pendinginan atau cooling down dan relaksasi. Kemudian membariskan dan menghitung siswa, mengistirahatkan siswa atau sambil duduk, melakukan evaluasi kegiatan yang baru dilakukan. Persiapan siswa untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Yang terakhir itu adalah penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan teknik penilaian. Penilaiannya yaitu yang pertama, psikomotor atau keterampilan dengan persentase 50%, yaitu adalah uji tes jalan cepat dengan teknik yang benar. Penilaian yang kedua, efektif atau akhlak mulia dengan persentase 20%. Sportif, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketiga, kognitif atau pengetahuan dengan persentase 30%, yaitu penugasan. Di sini ada keterampilan jalan cepat. Yang pertama, postur berjalan, gerak lengan tangan, dan cara melangkahkan kakinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.